Sekarang saya bawa ke kaum Nasrani. Ketik, buka internetnya. Yohanes pasal 17 ayat 3. Ketik Yohanes pasal 17 ayat 3. Lihat kalimatnya Yesus ini atau Nabi Isa kita itu. Inilah hidup kekal yang sebenarnya, bahwa mereka hanyalah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ini kalimat Nabi Isa. Dia bukan anak Tuhan, utusan. Selamat datang di channel video saya. Kita telah melihat bersama-sama cuplikan video dari seorang ustadz yang saya tidak kenal namanya, ya. Tetapi yang pastinya ustadz ini menyerang kekristenan. Berangkat dari Injil Yohanes bab 17 ayat 3, dia menegaskan kepada pendengarnya bahwa Yesus itu bukanlah anak Tuhan, bukan anak Allah, melainkan utusan. Nah, ketika saya menyimak atau menonton video ini, perasaan yang langsung muncul dalam hati saya itu adalah prihatin. Ya, saya sungguh-sungguh merasa prihatin. Nah, saya prihatin karena kebodohan yang dipertontonkan tanpa rasa malu dan rasa bersalah. Saya melihat ini sepertinya jamak terjadi dalam banyak ulama, banyak ustadz-ustadz agama Islam. Entah itu ustadz Islam asli ataupun ustadz mualaf. Mereka ketika menyerang kekristenan, sadar atau tidak sadar, mereka telah mempertontonkan kebodohannya sendiri. Sekalipun mereka itu memiliki gelar profesor, doktor, pakar, dosen sekalipun. Tetapi ketika mereka menyerang kekristenan, yang terlihat adalah kebodohannya. Itu. Nah, jadi kurang lebih seperti ustadz yang dalam video sebelumnya. Ya, jadi di sana tampak jelas dia memamerkan kebodohannya sendiri, ya. Itu. Nah, yang bodoh di sini tidak hanya ustadznya, tetapi juga umat, para pendengarnya, umat Islam. Karena saya yakin, saya berasumsi yang mendengar ceramahnya itu pasti umat Islam. Dan umat Islam itu juga bodoh. Bodoh karena apa? Karena mereka mau dibodoh-bodohi. Itu kan? Karena mereka mau dibodoh-bodohi. Dan ini seakan menegaskan apa yang pernah dikatakan oleh seorang Muslim Iran bernama Dr. Naderpur Hasan, ya, yang pada tahun 2002 dia menulis refleksinya itu, dan dia katakan bahwa selama ini umat Islam dibodohi, dibohongi oleh ulamanya. Itu, ya. Ini bukan saya mengatakan, tapi seorang Muslim Iran yang bernama Naderpur Hasan. Nah, kebodohan Ustadz dalam cuplikan video tadi itu terlihat dari dia mengabaikan kebenaran Yesus sebagai anak Allah yang dapat ditemukan dalam banyak ayat, hanya bermodalkan satu ayat saja. Itu. Dan saya melihat ini sepertinya merupakan cara berpikir Islam. Karena kebanyakan umat Islam ya seperti itu. Yang seperti yang pernah saya sudah sampaikan dalam video-video saya sebelumnya, ya. Cara berpikir umat Islam itu seperti ini. Di layar kaca Anda itu ada layar putih dengan satu titik warna hitam.
umat Islam dia hanya fokus kepada titik hitam, lalu mengatakan layar ini hitam. Itu. Jadi dengan hanya fokus pada satu titik, dia mengabaikan warna putih ini. Dia hanya mengatakan, oh, yang benar itu adalah hitam. Itu. Ini banyak cara berpikir seperti ini banyak kita jumpai dalam diri beberapa banyak ustadz Islam ini ya. Itu. Entah itu model seperti Don Ditan, Kaimana, atau bahkan seperti Manachem Ali juga begitu. Ya, fokus pada satu titik, mengabaikan ya wilayah yang lain yang begitu banyak. Itu. Nah, jadi secara tidak langsung bisa dikatakan bahwa ustadz ini banyak orang. Ustadz ini dan ustadz-ustadz yang lain, mereka mau menyalahkan iman Kristen yang berdasar pada ribuan ayat hanya dengan satu ayat. Itu. Hanya dengan satu ayat. Ya, mereka mengatakan Yesus bukan Tuhan. Buktinya dia apa? Masa Tuhan berdoa dengan Tuhan? Model seperti itu. Banyak contoh-contoh. Ya. Dan mengabaikan begitu banyak ayat itu. Nah, jadi seperti dalam cuplikan video tadi, Ustadz ini dia berangkat dari Injil Yohanes bab 17, tetapi hanya fokus pada ayat 3. Nah, ketika dia fokus pada ayat 3 inilah dia akhirnya mengatakan bahwa Yesus itu utusan, bukan anak Tuhan, bukan anak Allah. Ya. Dia mengabaikan, nggak usah kita mencari ayat-ayat yang lain. Kita ambil saja ya ayat satunya, dan itu yang diabaikan oleh Ustadz ini. Ya. Saya akan tampilkan ya petikan Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 3 ya. Inilah kutipannya. Ya, jadi Ustadz ini dia hanya fokus kepada ayat 3 dan mengabaikan ayat 1 ya. Di mana dalam ayat 1 itu ada 2 kali disebut anakmu, anakmu. Mu itu dengan huruf kapital, mu itu berarti Allah atau Tuhan. Jadi anakmu berarti anak Tuhan, anak Allah. Siapa yang dimaksud? Yang berdoa ini adalah Yesus. Ya, Yesus menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Yang dimaksud dengan anakmu itu adalah Yesus. Ya, dirinya. Ya, dirinya itu. Jadi para ahli kitab suci menafsirkan yang dimaksud itu adalah Yesus. Nah, karena mu itu adalah Tuhan, anakmu berarti anak Tuhan. Jelas. Ya. Demikianlah ya bagaimana kebodohan yang dipertontonkan oleh Ustadz dalam cuplikan video tadi. Sekian dan terima kasih.